Oke, selamat malam. Karena ini diambilnya malam hari, jadi selamat malam. Ini acara ngorek yang episode keempat. Kita kedatangan salah satu pengurus juga dari Ali Pekanbaru. Boleh mengenalkan diri dulu? Salam kenal semuanya. Kebetulan saya Denny dari perwakilan Lazio Region Pekanbaru untuk wilayah Sumateranya. Untuk berbincang-bincang hangat kita tentang Lazio kita di musim ini ya. Oh, boleh. Selain tentang Regi, kita ngobrol tentang Lazio. Kita memulai musim yang baru dengan pelatih baru, semangat baru. Betul. Oke, Om Denny, gimana Om? Kabar sehat? Siap Om, siap. Om Denny posisinya di mana Pekanbarunya? Pekanbaru kebetulan saya berada di wilayah Sukajadi Om, kecamatannya, kelurahannya Kedung Sari. Karena Pekanbaru itu ruang lingkupnya juga nggak terlalu gede juga. Memang gede, tapi untuk anak-anak yang ada di region Pekanbaru itu kita pada dekat semuanya. Oke. Om Denny ini pengurus juga atau? Ya kebetulan saya pengurusnya Om. Salah satu pengurusnya juga untuk di region Pekanbaru. Nah, aku kenal Pekanbaru tuh cuma Om Riko. Ya, memang Om Riko kita angkat semalam kemarin sebagai ketua region Om. Jadi kalau ada pengurusan, misalnya kalau ada event, semuanya ke Om Riko dulu baru ke kita informasinya. Oke, iya pasti posisi alur informasinya kalau dari pusat kita ke ketuanya dulu ya. Om Riko, pasti ketuanya dulu Om. Ketua regionnya Om Riko kita. Sudah beberapa kali ganti itu. Terakhir ini Om Riko kita pegang. Oke. Kalau Pekanbaru sendiri dibentuknya tahun kapan sih Om? Kalau boleh tahu? Nah, kebetulan itu pembentukan untuk region Pekanbaru itu kita dari tahun 2008 Om. 2008. Iya, 2008. Kebetulan itu pada saat itu kita dipegang oleh saya lupa namanya, dia kebetulan orang satu-satunya yang mencari para Laziale di Pekanbaru. Nah, itu mereka nyari, berarti ada kegiatannya dulu atau orang ada dulu kegiatannya dulu, apa? Belum ada kegiatan Om, kita punya kegiatan futsal dari tahun itu. Jadi kita dulu dari 4 orang gitu, dari 4 orang sampai sekarang itu kita punya member hampir 50-an. Hampir 50-an lah yang di 2021 ini. Hampir 50-an. Fans ya. Kalau base camp sendiri misalnya nih kalau region Pekanbaru mau ngumpul, apakah di luar atau di rumah? Bisa dikasih tahu nggak? Nah, kalau untuk kumpul kita Om, pada masa kondisi sekarang COVID ini, kita memang lagi stop nih Om. Stop dulu, nah, ya? Tapi pada saat sebelumnya kita punya jadwal untuk nonbar. Nah, itu kita share ke grup WA. Nah, kebetulan yang share itu adalah Om Riko. Nah, untuk jadwal dan tempat itu biasanya Om Riko nentuin di rumahnya. Oh, di rumahnya ya. Di daerah mana rumahnya? Kalau dulu pada saat dulu masih seru-serunya kita bisa kafe gitu, nomor bareng misalnya sama bareng Roma atau Milanisti atau Internisti, kita sewa tempat gitu kayak di kafe atau di hotel. Betul. Kita pernah ngelakuinnya. Tapi sekarang ini kondisi memang lagi seperti ini, jadi kita kalau non-bar itu paling di rumah. Paling statusnya di Pekanbaru itu gimana? Statusnya maksudnya Om? Status pandemi. Kita sekarang udah berada di level 3 Om. Terakhir itu kita memang naik levelnya, sekarang sudah mulai turun. Ya, sekarang ini kita berada di level 3. Mudah-mudahan cepat lah. Mobilitas di Pekanbaru udah mulai kelihatan normal atau masih sepi? Kalau untuk mobilitas masih dalam keadaan COVID ya Om ya. Karena pada kita ini pada takut keluar juga, dan juga dalam kondisi seperti ini juga belum normal kali Om ya. Belum terlalu normal. Pekanbaru masih belum terlalu normal, tapi udah mulai agak mendingan lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau Om Benny sendiri pas masuk pertama ke region Pekanbaru tuh ceritanya gimana? Kalau dulu sih kita ngelihat dari Facebook Om ya, dari teman ke teman. Jadi karena ngelihat teman ada dulu pakai seragam jersey Lazio, itu kita menandakan ini pasti Laziale ini. Padahal iya.
dia pakai jersey di tahun 2009 itu, dia pakai jersey Lazio. Ya udah nih pasti Laziale. Kebetulan teman SMA saya dulu namanya Dani Hernando, Om, mungkin kenal, yang dari Pekanbaru. Iya, Dani Mantres. Iya, Dani. Ya itu dari Pekanbaru, itu teman SMA saya. Oh gitu. Teman SMA saya, satu SMA sama dia. Nah kebetulan rumahnya deket. Nah itu kita berdua kenal yang lainnya juga gara-gara jersey gitu. Ya rupanya benar mereka jelas jale. Nah kita buat satu komunitas, kumpul futsal, nonbar juga bareng, dari yang bertiga, dari yang berlima sampai 10. Yeah. Jadi terkumpul semuanya. Nah, awal pertama kali ngeberaniin diri datang ke kegiatan, berarti udah ada regionnya dulu, baru Benny datang ya? Ya, udah ada regionnya dulu, Om. Region kita sama-sama bentuk pada saat itu, dari futsal itulah kita bentuk region. Oh, berarti Om Denny salah satu pendiri ya? Ya, salah satu. Okay. Salah satu pada saat kita lagi mencari orang. Oh, wah mantap nih. Langsung ngobrol. Yang mungkin nggak tahu kalau Lazio itu ada komunitasnya di Pekanbaru, terus kita cari kayak gitu. Wah, kita kumpulin. Nah, sekarang aku mau tanya, gimana sih caranya Om Denny nih ngumpulin? Ya mungkin kalau cuma tahu jersinya terus dipanggil datang yuk ke acara kami gitu. Caranya gimana biar orang tuh mau? Karena kan ya mungkin orang juga nggak Laziale tapi dia pakai jersey, gitu kan? Atau dia cuma pakai kaos karena nggak punya jersey tapi Laziale gitu. Caranya gimana? Laziale ya. Dulu pikirannya seperti itu. Bener. Ya kalau kita gunakan BBM dulu, di masa itu kita yang masih aktif itu BBM kalau nggak salah. BBM. Ya kita punya grup BBM, BlackBerry Messenger. Iya. Dia kita punya BlackBerry Messenger di era itu, punya grupnya. Jadi kalau mencari itu memang kita nggak salah. Pokoknya setiap yang pakai jersey pasti dia Laziale, itu udah bener. Karena nggak mungkin dia beli jersey Lazio itu sekedar suka atau sekedar hanya untuk punya, tidak mungkin, Om. Berarti saya udah yakin pasti tidak mungkin. Pasti dia memang Laziale. Berarti langsung disamperin aja, yuk kita datang gitu aja ya? Iya, langsung samperin. Ikut militan. Kita langsung kita samperin, kalau suka Lazio ya seperti itu. Dia pasti bilang, ya saya suka Lazio. Kami punya tim futsal gitu. Sekarang kita ada jadwal nomor. Ya udah minta pinnya, nanti gabung di grup. Di situ kita nanti saling cari yang lain, jumpa yang lain lagi, seperti itu. Terus selama jadi anggota komunitas nih, Om Denny pernah datang ke acara-acara pengurus acara-acara pusat nggak? Lazio Indonesia atau acara pusat saya memang tahu, Om, cuman tidak pernah datang. Yang mewakili itu paling si Dani, Om. Om Dani ya. Dari Pekanbaru. Si Dani yang mewakili. Kalau waktu di Padang atau di Lampung gitu pernah datang? Yang di Lampung itu yang acara futsal, Om ya? Ya, Trofeo waktu itu sebutannya Trofeo 2014 itu. Trofeo ya. Ya perwakilan dari Pekanbaru datang, Om, kita. Cuman saya nggak ikut waktu itu. Ikut. Karena kebetulan lagi kuliah pada saat itu. 2015 juga Rico datang sama siapa? Ada 2 orang atau 3 orang gitu. Itu datang ke acara Trofeo yang di Jakarta 2015. Trofeo di Jakarta 2015. Jadi waktu itu pertama kali juga ketemu sama Rico, kita ngobrol. Oh ini Pekanbaru, ketemu orangnya gitu. Ya udah kita ajak ngobrol. Istilahnya kita kan di komunitas luas ya, dari Sumatera sampai Sulawesi gitu. Pasti istilahnya ada sedikit keraguan kita untuk negur dulu atau malu-malu ya istilahnya. Jangan ragu, Om, kalau udah pakai lambang Lazio itu jangan malu, itu aja intinya. Iya. Negur aja, pasti dia Laziale, gitu aja. Pasti dia Laziale, nggak mungkin nggak. Nah kalau apa sih yang selama berkomunitas nih, Om Denny ngerasa kayak wah udah capek nih gitu, pengen vakum dulu deh, itu pada saat seperti apa tuh? Tidak pernah merasakan itu, Om, ke teman-teman tim Laziale, nggak pernah, Om. Karena yang malah yang jadi rindu ini tuh nonbarnya, Om, karena nonbar itu beda banget, apalagi kalau kita jumpa derby itu sangat beda lah. Jadi nggak ada istilah bakal bosan nonbar, kumpul itu nggak ada istilah bosan gitu.
pasti semua pada semangat ketika diajakin nonbar, mereka pada oke gitu. Iya. Wah, mantep banget nih. Ya, beda. Auranya beda Om kalau kita. Namanya juga kalau udah cinta itu beda Om. Betul. Dia beda pasti. Kalau dia ada. Jadi penasaran dan ke Pekanbaru. Pasti silakan Om. Silakan. Kondisinya memang aku pernah ke Jambi, ke Sumatera, maksudnya ke Jambi walaupun itu cuma beberapa jam. Karena misalnya pengen tahu aja anak Jambi, terus untungnya baiknya ada 2 orang langsung nyamperin gitu. Ya kapan-kapan pengen jalan dari Aceh sampai, kalau aku Lampung udah ketemu. Lampung udah. Ya. Oke. Jambi juga udah ketemu, cuma itu karena cuma beberapa jam. Pengennya sih ngobrol lebih lama lagi ya. Ya pokoknya kalau nanti pandemi udah selesai, kita coba bikin tour deh. Boleh Om, silakan. Kalau di Pekanbaru nanti pasti kami jamu. Insya Allah Om. Kalau Om Denny sendiri kerjanya apa? Saya bekerja di perbankan Om. Perbankan. Nah, selama Om Denny bekerja nih, mungkin aku pengen nanya, sebenarnya apa sih keuntungan berkomunitas Om Denny? Bisa kenal untungnya apa sebenarnya? Pasti kan banyak Om. Banyak. Apa aja kalau kita berkomunitas itu bukan hanya sekedar kita kenal orang lalu sudah gitu Om. Tidak. Kita banyak dong, apalagi kalau kita udah namanya satu jersey, itu pasti banyak hal cerita yang bisa kita masuk untuk merekanya. Nah, misal hal dalam hal pekerjaan atau misal hal untuk hobi atau jual beli juga bisa. Banyak kok pokoknya. Karena ada cerita yang unik gitu. Misalnya dapat pekerjaan nih dari teman Laziale atau bisa kerjasama nih dari teman Laziale. Ceritanya ada gak? Oh ada, pasti kalau dari teman Lazia itu kadang suka ngedesain untuk kaos. Nah itu kan anak-anak pada suka itu, atau jersey khusus untuk region Pekanbaru. Nah itu anak-anak tuh selalu dukung. Nah jadi kalau mereka itu kadang kalau udah desainnya jadi, mereka tuh tidak terlalu memikirkan berapa harga, yang penting mereka pakai itu barang. Nah begitu, itu yang bikin uniknya Om. Jadi kalau ketika kita udah ngedesain yang kita suka ini Om, kita beritahu kepada teman-teman yang di komunitas, mereka itu pasti tidak ada kata nolak Om. Mereka langsung terima, langsung itu aja bedanya Om. Mereka langsung open ya, ini bisa diterima nih, seperti itu. Oke, wah berarti seru banget. Kalau Pekanbaru kegiatannya selain nobar apa aja sih? Futsal. Kita ada futsal, kita ada juga kalau boleh di bulan puasa itu kita ada namanya buka bersama bareng. Itu pasti. Pasti ya. Ya. Selain futsal kita nobar, buka bersama, itu aja sih kegiatan kita saat ini. Kalau pandemi udah selesai, terus ada Laziale dari luar pengen ke Pekanbaru, biasanya dibawa kemana dulu tuh? Tempat kalau misalnya ada Laziale. Pasti Om, pasti. Kalau Laziale-nya ada dari luar kota, terus kita dikoordinasi ke rekan-rekan, paling nanti kita standby-kan tempat penginapan dia Om. Kalau misalnya kita ada satu tempat untuk dia bisa tinggal, ya udah sementara kita cariin. Ya, kita usahain loh. Kadang kan kita pengen ketemu gitu. Misalnya aku suka kulineran gitu. Pas sampai apa sih yang pasti ditawarkan gitu? Oh pasti. Kalau di Pekanbaru itu nggak tahu, ini mungkin selera saya ya Om ya. Iya. Kalau dari luar Sumatera atau dari Jawa itu yang pastinya cobain nasi Padang dulu Om. Kalau makan siangnya pasti nasi Padang di sini. Ya nasi Padang di sini paling dominan Om. Nasi Padang. Kalau untuk khas masakan Melayunya mungkin kalau sama seleranya itu ikan gulai. Ikan gulai. Ikan gulai. Ngobrol sama asam pedas Om. Itu paling enak banget di sini. Sering banget ngobrol sama Riko, makan juga kadang. Ya. Terus kata Riko kapan? Om Riko dimakan dia Om. Iya. Ya dia hobi kuliner dong. Cocok itu. Ya pasti orang Sumatera tuh lidahnya beda lah. lidahnya lidah pedes Om itu aja. Ya. Tapi kalau yang penting pedes. Kalau Om Denny ini asli Pekanbaru ya? Iya Om, saya Pekanbaru. Ke Jakarta pernah juga? Pernah ke Jakarta juga? Belum sampai Om, saya cuma dengar ceritanya aja di Jakarta itu seperti apa.
Menarik nih. Jakarta katanya seru, ya ramai katanya. Nah, kalau kita nobar biasanya suka ada ngecan, rame gitu. Oh ya, ngecan pasti. Ya itulah. Cuma kita senang aja gitu dengar cerita-cerita dari Pekanbaru. Oh lagi ramenya apa? Nah kalau ditanya Pekanbaru lagi ramenya apa nih? Kalau sekarang Om, Nah, kalau untuk saat ini Om, dalam kondisi COVID gini sih kulineran memang tetap buka, dan juga mall juga sekarang baru dibuka nih Om ya. Sebelumnya kan kita ditutup nih mall Om, juga ada masa waktunya. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah bisa dibuka. Mungkin ya tempat-tempat wisata malamnya loh Om, paling tempat makan kulinerannya yang masih yang mulai sekarang agak-agak ramai lagi. ya. Wah, berarti ya maksudnya sekarang kondisinya juga sama ya kayak di kota-kota lain lagi menghadapi pandemi yang udah di level 3 ya sekarang. Pasti Om. Iya, kita berada di level 3 ini Om. Ya setidaknya udah mulai sedikit kelonggaran ya. Ya, sedikit. Tapi tetap jaga protokol kesehatan Om, pakai masker juga kita, wajib vaksin. Ini lagi di rumah? Lagi di rumah, lagi di kamar. Oh, tadi kan kira lagi di kantor, pakai masker dulu. Ya, terus kita mau ngobrol soal ini nih, soal nah, menurut Om Denny sekarang gimana nih transfer dan perkembangan 3 pertandingan terakhir nih? Karena ini kita tappingnya di tanggal 15 September, jadi pembicaraannya masih seputar Liga dan pertandingan terakhir lawan Milan ya? Ya. Gimana? Kekalahan lawan Milan kemarin itu Om, menurut saya mungkin masih pada fasenya apa Om ya, untuk satu kekompakan. Kan baru mengenal Sarri dia, mungkin mereka baru beberapa dan baru juga berubah pola menjadi 4-3-3 gitu Om. Yang biasanya kita menggunakan 3-5-2 Om ya. Nah 4-3-3 itu kan nggak semudah itu Om, mungkin untuk merubah pola yang dari 3-5-2 ke 4-3-3. Dan apalagi kita sekarang ini di lini tengah, kalau menurut saya sih sangat kuat Om, lini tengah kita. Tengah depan tuh sangat kuat. Dan untuk kesalahan pada kebobolan di Milan kemarin memang saya sesali itu di lini belakang Om. Kalau misalnya seandainya lini belakang kita lebih kuat lagi dan masuknya Romagnoli, ini angan-angan ya, masuknya Romagnoli, transfer Romagnoli, Acerbi, itu pasti jadi duit yang tanggung untuk ber-3-3. Oke, tapi puas gak ngeliatin hasil yang transfer kemarin? Puas Om, cukup. Karena kita didatangkan dengan pemain-pemain yang memang permintaan Sarri langsung Om ya. Kita ada kedatangan Zakat nih, kita ada kedatangan kembalinya Felipe Anderson juga. Pedro juga yang kita berpikir dia sudah tua dan tidak mungkin lagi bermain, rupanya dengan skillnya sekarang melawan AC Milan aja kelihatan Om, dia menjadi ini. Oke. Nah kalau misalnya pemain yang udah keluar, nyesel gak? Kayak Korea. Ya, Korea ketika Korea keluar, saya langsung melihat cuplikan Inter Milan di YouTube. Ketika dia ngegolkan 2 gol itu, aduh, cara golnya dia, cara golnya itu, cara Inzaghi mengejarnya Korea ketika gol itu, saya seperti nonton Lazio, mereka di Lazio gitu. Ya, penyesalannya cuma di Korea aja Om, tapi untuk apa disesali, kita sudah ada Pedro, Anderson juga ada kembali juga. Korea juga tidak bisa bermain di 4-3-3 dia Om sepertinya, karena dia kan posisinya second striker itu Om, nggak mungkin dia di 4-3-3. Kalau dilihat dari permainan kemarin memang udah berubah total ya? Berubah Om, kita bermain sangat cepat Om. Cuman memang kita sering lepas bola Om, itu aja. Kita sering kehilangan bola. Iya, karena memang banyak dari beberapa pemain, apalagi startingnya itu hampir diisi sama pemain-pemain baru ya? Ya, dia pemain baru itu aja Om. Kita di ada Isai, ada Felipe Anderson, ada jadi mungkin komunikasinya juga belum kompak ya kalau dibilang ya. Belum. Ya, menurut saya komunikasi belum kompak Om. Kita lihat aja setelah Milan ini mungkin ada perubahan, atau di Galatasaray nanti nih Om. Pasti ada perubahan. Besok. Apalagi Sarri sepertinya pelatih yang suka merotasi pemain Om. Ya mudah-mudahan nih. Karena memang mudah-mudahan Om. Karena memang jujur ya, kalau ngeliatin 1 tahun terakhirnya Inzaghi tuh pertandingan agak bosen sih sebenarnya ya.
Kalau Bener pemain itu aja mulai yang pada netizen Lazio komentarnya itu mulu Apalagi ada tahun perubahan lalu. pelatih kolot. Iya, apalagi tahun lalu kan kita di champion gitu. Ngeliatin Iya permainan kita jam itu kayak Ya. kayak gregetan gitu loh. Beda sama yang sekarang. Jujur aja kalau Beda. sekarang hampir 90 menit aku tonton terus. Biasanya kalau nonton Lazio tuh tengah babak aja. Ya di era Inzaghi kita memang kalau ketika udah unggul kita udah mundur itu, serangan mundur itu. Udah nggak ada serangan lagi. Jadi bosen nonton ya. Tapi di era Sarri kita 1 gol aja masih nafsu lagi untuk nambah gol dia. Iya, benar. Wah, Itu seru. aja Om bedanya. Seru, lebih seruan Sarri sih menurut saya Om, tapi butuh waktu aja untuk mereka kompak. Betul. Ya jangan Apalagi setahun. dia tangan pemain baru kan. Ya, jangan setahun lah, nggak terlalu bisa dibuktikan apa-apa. Kan? Nggak. Ya belum. Inzaghi lah mau membuktikan untuk tidak terkalahkan. 10 pertandingan Om ya, 11 pertandingan terakhir ya. Ya, coba dengan rotasi yang sekarang pemain, jadi kita tahu sebenarnya duit Lazio nggak sedikit ya. Ya benar. Duit Lazio nggak sedikit dong, ya kan? Kita tahu, wah ini kok jadi belanjanya barbar begini, yang tahun-tahun sebelumnya nggak ada, nggak Iya. lah gitu kan? Setuju nggak? Untuk musim ini Om, kita agak enakan transfer karena salary di tanah ya sudah mungkin Lotito mengikhlaskan salary di tanah mungkin Om ya, mungkin menurut saya. Jadi apalagi dengan dia gondoknya sama Inzaghi, dia ingin membuktikan kalau transfer kalau perjanjian dengan Sarri ini tidak sekedar omong kosong. Itu menurut saya Om ya. Kalau saya analisa seperti itu Lotito. Jadi dia mau jor-joran nih. Betul. Dia nggak mau kalah saing sama Tim lain. pesaing-pesaingnya ya yang lain. Beberapa. Transfer kita udah mulai bagus kan. Ya betul. Tahun ini bagus Om. Tahun sebelum-sebelumnya Om pasti ngerti lah di masanya Edi Reja kita. Susah. Ya transfer ya susahnya gimana Om Lotito ngeluarin duit ya kan. Sekarang itu tapi masih ada aja drama transfer ya kayak Kostik ya. masuk Kostik. Ya nggak perlu disesalin Om Kostik. Kita kedatangan ya Pedro juga ada cukup loh menurut saya. Pedro, Felipe Anderson di depan udah cukup. Mungkin nanti di Januari mungkin bisa lah Kostik datang. Atau dia tunggu free transfer Om. Karena kan tinggal beberapa bulan lagi ya. Ya. Oke deh, kalau harapan Om Denny sendiri untuk Lazio di musim 2021-2022? Harapan nggak muluk-muluk Om. Ya nggak muluk-muluk Om. Harapan kayaknya sih Om, kalau memang di Januari nanti Lotito mendatangkan pertahanan yang kuat lagi Om, seperti mungkin Romagnoli. Ya. Scudetto bisa jadi Om. Wah, mantap. Ya. Karena ini 4-3-3 Om. 4-3-3 ini bukan main-main Om, bukan untuk bertahan, untuk menyerang nih. Ya, dan Sarri pun udah pernah mendapatkan Scudetto juga. Udah. Ada Sarri itu bukan pelatih baru Om, dia memang udah pelatih pengalaman Om. Dia pernah pegang Chelsea juga, Juventus juga, klub-klub besar dari pegangnya. Ya. Dan saya rasa dia paham Om. Oke. Dan satu lagi nih, pertanyaan terakhir, kalau misalnya harapan Om Denny ini sama komunitas Elik Pekanbaru, kalau nanti kan ini udah selesai, apakah harapan-harapan Om Denny itu bisa disampaikan di sini biar teman-teman juga bisa lihat nih, oh oke nih kapan-kapan kita bikin lagi kegiatan gitu, bisa disampaikan nggak Om Denny? Iya. Kalau harapan sekarang itu Om, semoga COVID ini cepat berlalu lah Om. Jadi kita bisa beraktivitas seperti semula lagi Om. Masyarakat Indonesia juga sehat kembali Om semuanya. Kita bebas dari yang namanya penyakit COVID Om. Semuanya kembali sehat dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita untuk komunitas. Biar kita makin solid, kumpul untuk melaksanakan kegiatan event, kita bisa berjalan lagi Om. Event futsal, non-bar bareng lagi. Jadi non-bar malam itu kita tidak takut yang namanya razia Om. Karena pada saat COVID, non-bar malam kan kita tidak boleh ini Om. Di kafe-kafe kan kita dikasih batas waktu. Iya betul sih. Oke deh. Ya, terima kasih Om Denny untuk waktu. Siap Om. Dan semoga sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Ya, nanti kita akan ketemu lagi mungkin di nanti kalau misalnya memang ada teman-teman Pekanbaru yang mau diajak ngobrol, nanti boleh ya ganti-gantian gitu istilahnya. Siap boleh. Kenalnya Om Riko nanti Om Riko. Ya. Om Riko boleh itu.
Atau Om Ayat Om Ayat dia oke itu. Karena kan aku cuma taunya kalau Pekanbaru ya Riko, pengen tahu yang lain juga gitu kan, pengen kenalan sama Om Ayat salah satu ketua kita dulu pernah jadi ketua Om di Pekanbaru. Om Ayat ada, oh ya pendiri pertama saya baru ingat namanya Adri. Ya Adit. Adit. Iya. Adit, dia pendiri Om 2009 yang mencari kita. Ya kan dengan begini kita mungkin suatu saat kita ada rezeki kita ketemu tatap muka, Insya Allah. Jadi kita nggak kaku gitu. Bener, kita udah pernah jumpa duluan di Zoom. Aku banyak kok, nggak cuma sekali doang kok ketemu yang baru, banyak ketemu pengurus-pengurus yang karena aku suka untuk ngobrol dengan Laziale yang memang kita belum pernah ketemu gitu. Kalau emang di Facebook doang berteman ya, kalau nggak ketemu ya sama aja gitu kan. Ya benar. Bertemunya cuma di Facebook dan di PES Mobile Om. Ya kalau aku nggak main soalnya nggak bisa main. Sekarang lagi di PES Mobile ini. Ya si Devri itu yang koordinator. Iya benar Om Devri. Kita ada grupnya Om. PES Mobile Indonesia LI. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih untuk waktunya. Salam juga buat teman-teman LI Pekanbaru ya. Nanti video ini akan kita tayangkan 2 minggu lagi lah. Boleh Om. Silakan. Oke. Terima kasih. Ciao Om. Terima kasih Om. Selamat malam. Dan selalu. Malam. Forza Lazio. Forza Lazio.